Halo semuanya. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang resolusi 2025, dimana aku nggak mau ngebuang waktu terlalu banyak di sosial media, terkecuali aku membuat konten atau mencari referensi konten daripada mengkonsumsinya. Nah, di sini kalian nyadar nggak sih kalau misalkan habis bangun tidur atau urusan kantor udah beres atau nggak ada jadwal kuliah, kita selalu sibuk sama HP kita sendiri. Dan masih mending kalau misalkan konten yang kita konsumsi pada saat itu tuh berguna untuk kita di masa yang akan datang. Tapi kan ya kalian tahu sendiri lah kalau misalkan scrolling endlessly bisa sampai sejam 2 jam itu tuh sayang aja gitu loh kalau misalkan waktu itu dipakai buat doom scrolling aja gitu. Dan konsumsinya pun konsumsi yang gak ada benefitnya sama sekali buat kalian gitu, dan buat aku sendiri gitu. Makanya sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakuin di waktu senggang kita. Pertama, kamu bisa paling gampang tuh baca buku sih. Aku dulu berawal suka baca buku itu pertama kali awalnya karena aku baca buku ensiklopedia burung. Karena waktu kecil aku dikasih bukunya ensiklopedia burung, dan kebetulan di situ aku cuma ngeliatin gambarnya aja gitu. Di situ tuh dikasih tahu narasinya burung, misalkan burung unggas penguin itu habitatnya di negara mana, terus berkembang biaknya seperti apa. Walaupun aku nggak ngerti 100% dari buku itu gitu, karena aku masih kecil juga dan bahasa Inggris ya sih buku pengantarnya, tapi itu membuat aku menjadi lebih lebih terbuka dan terekspos terhadap ilmu-ilmu baru yang nggak selalu harus align sama kesukaan kita gitu loh. Terus atau bisa aja kalau misalnya kamu nggak begitu suka baca buku, kamu bisa juga membuat habits baca buku dengan cara membaca artikel. Terus apalagi ya yang gampang ya, mungkin novel, karena aku juga pertama kali baca novel itu waktu pas ada tugas sekolah. Kalian juga pasti baca sih, itu judulnya Laskar Pelangi. Basic banget ya, tapi itu rame sih. Berawal dari Laskar Pelangi, ujung-ujungnya aku jadi kayak ingin mencoba genre yang lebih dewasa mungkin, dan sekarang berakhir ke self-help books kayak gitu. Terus di situ pun dengan mengeksplorasi beberapa genre, mulai dari fiksi, terus buku tentang keuangan, buku self-help book kayak gitu. Itu sebenarnya ngebuka pikiran kita, dan seneng aja gitu loh kayak kalau misalkan baca buku dan bisa diaplikasiin langsung di kehidupan sehari-hari gitu. Atau daripada nge-scroll Instagram atau TikTok, aku pikir sih lebih bagus juga kalau misalkan kamu nulis jurnal. Aku udah praktekin nulis jurnal itu dari aku kuliah mungkin ya. Jadi fungsi dari jurnal itu sendiri tuh kamu tulisin hal apa yang membuat kamu marah pada hari itu, tapi at the same time kamu juga jangan selalu menceritakan hal yang bikin kamu marah aja. Tapi pastikan di dalam 1 minggu itu tuh ada yang bikin marah, ada juga yang bikin sedang, ada yang bikin seneng gitu. Jadi kalau menurut aku sih berawal dari kita nulis jurnal hari ini kita ngapain aja, terus habis itu hari ini kita ketemu sama siapa, terus habis itu hal apa yang membuat kita ke-trigger atau membuat kita jadi emosi gitu loh. Dan nanti kalau misalkan kalian udah nulis lebih dari 3 bulan aja, kalian bisa ngasih garis benang merah pada selama 3 bulan itu kamu tuh lebih banyak marahnya atau banyak emosinya, atau banyak meregulasi emosinya dan merasa happy dan merasa bersyukur sama kehidupan yang udah kamu punya gitu. Itu sih salah satu fungsinya jurnal. Nah selain itu, aku kalau misalkan gabut biasanya aku bikin playlist di Spotify. Berawal dari iseng, terus ujung-ujungnya banyak juga yang nge-follow gitu loh. Dari situ kan kita juga kan bisa tahu ya, maksudnya oh ternyata banyak juga nih yang suka genre musik yang sama seperti kita gitu loh. Selain itu sih aku biasanya olahraga
kalau bisa sih seminggu 3 kali ya. Kalau misalkan kamu nggak suka olahraga di luar kayak aku, ya olahraganya di rumah aja, di kamar kamu sendiri aja. Kamu tinggal, kalau ada yoga mats, rebahin yoga mats ya, rebahin apa ya namanya ya, digituin loh. Apa sih namanya, aku nggak ngerti bahasa Indonesianya ya. Kayak just put your yoga mats in there and do the workouts. Aku pun mencoba workout 3 kali dalam seminggu, atau even kalau misalkan lagi bosen banget aku 5 kali seminggu sih. Aku setiap pagi, kalau nggak bisa pagi ya sore, kalau nggak bisa sore ya malam. Nggak harus terpaku pada waktu yang sama gitu loh. At least kamu ngelakuin hal yang bermanfaat gitu loh, dan stick to it gitu. Atau bikin video kayak aku sekarang gitu, kayak bikin walaupun udah 2 tahun nggak upload, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, daripada konsumsi konten orang lain, mending bikin konten sendiri, ya nggak sih? Bikin YouTube atau belajar bahasa baru. Kayak kalau misalkan aku lagi ada waktu senggang, biasanya aku belajar bahasa Jepang. Dan sebenarnya ini come in handy sih kalau misalkan ya untuk zaman sekarang kita kan udah dituntut untuk bisa bukan bilingual lagi tapi multilingual nggak sih? Kalau misalkan kamu bisa lebih dari 2 bahasa, itu menurut aku keren banget sih. Dan belajar bahasa di usia kita sekarang tuh menurut aku, mau itu kita udah tua atau masih muda pun ya nggak masalah, karena belajar itu tidak memandang usia. Terus selain itu, aku kalau misalkan ada waktu luang, aku main game sih kalau ada waktu luang. Tapinya itu kayaknya bad habit sih. Kayaknya aku nggak akan begitu sering main game deh sekarang. Tapi karena aku beberapa tahun lalu sampai sekarang itu begitu aktif dalam Discord gitu ya, aku jadi nge-build community gitu loh di Discord aku, yang awalnya cuman bertiga gitu, ujung-ujungnya sekarang udah ada 30 orang gitu, 30 orang lebih gitu, dimana semuanya udah kayak teman deket aja gitu loh. Terus kalau misalkan kalian lagi ada waktu senggang, karena aku gamers, aku biasanya ngebersihin PC aku sendiri, terus habis itu ngebersihin keyboard aku sendiri. Ya kayak itu sih butuh waktu agak lama kan ya, jadinya happy aja sih. Tapi sih kalau pas lagi ngebersihin kayak gitu. Atau enggak, hal selanjutnya yang bisa kamu lakuin selain itu ya redecorating your own rooms, like bisa nambahin dekorasi apa gitu, atau enggak nambahin lampu kecil-kecil gitu supaya lebih estetik. Walaupun aku sendiri seorang desainer, kamar aku tidak begitu estetik. Ironi banget. Cuman ya itu bisa dilakuin sih menurut aku. Atau enggak kayak nge-layout ulang kamar kalian gitu loh, kayak ganti posisi yang harusnya yang awalnya dipannya menghadap ke utara malah jadi ke selatan kayak gitu loh. Kayak sebenarnya itu juga kan changing the moods ya. Itu bagus juga sih menurut aku sih, daripada you didn't do anything, nggak jadi gloomy. Atau enggak kalau misalkan nggak ada temen buat ngafe, ya simply me time aja. Kalau aku sih aku bisa ya me time sendiri gitu, kayak ke mall sendiri, karaokean sendiri, terus ke cafe sendiri, terus sambil baca buku atau sambil journaling gitu loh, sambil mikirin. Kayak biasanya sih suka tiba-tiba ada insight aja gitu loh, ada hal yang harus aku tulis gitu, detik itu juga kalau misalkan nggak ditulis biasanya langsung puff gitu, hilang gitu loh. Terus apa lagi ya? Ya kalau misalkan ada temen yang bisa diajak ngobrol, ya mending ngobrol sama temen kamu sih daripada sendirian dan scroll. Dan ya scrolling seperti itu tuh kayak apa ya, kayak mendistraksi kita pada dunia yang ada di depan mata gak sih? Kayak somehow kalau misalkan kita terlalu asik dengan HP kita sendiri tuh aku ngerasa sedih aja gitu loh. Kayak kenapa daripada scroll HP sendiri gitu, kenapa gak ngajak ngobrol barista aja gitu loh, atau ngajak orang random yang duduk di sebelah kamu gitu di coffee shop gitu kan, ya why not gitu kan. Ya mungkin itu cuman ekstrovert yang bisa ngelakuin, tapi sebenarnya aku pun awalnya pemalu, tapi bisa dicoba, ya nggak? Selain itu sih kayaknya kalian bisa, kalau aku lagi gabut sekarang, aku kan begitu nggak tahu sih
ada angin ada apa, biasanya aku kayak tiba-tiba ngeplan for the future destination gitu loh. Kayak aku ingin ke Southeast Asia, terus habis itu tuh aku mulai cari scrolling gitu kayak harga tiket berapa, terus habis itu penginapannya di mana, lebih baik pakai Airbnb Airbnb atau bukan gitu loh, pakai hotel atau sewa apartemen ya. Cuman bikin plan aja gitu, walaupun nggak tahu ya kapan perginya ya. Cuman kalau misalkan jadi itinerary-nya udah ada, terus habis itu tempat penginapannya udah ada juga gitu kan, jadi tinggal cabut gitu loh, ya nggak sih? Keren kan? Selain itu aku biasanya ngelakuin self care kayak waxing atau ngekutekin kuku, ngebersihin kuku juga, atau cream bath, atau ya pokoknya kan kalau misalkan self grooming kayak gitu tuh sebenarnya ngebuat mood kita lebih bagus nggak sih? Ya nggak? Jadi cobain. Oke. Apalagi ya yang bisa dilakuin? Mungkin kalian ada ide gitu yang bisa ditambahin dari yang aku sebut tadi. Kalau misalkan ada lagi yang bisa kita lakuin di waktu senggang tanpa menggunakan HP, atau hal yang lebih bermanfaat selain yang aku mention tadi, kalian bisa drop di komen ya. Terus habis itu ya mungkin kita bisa diskusi bareng. Sebenarnya sih aku seneng ya ngobrol sama strangers, kayak random aja gitu. Cuman ya orang Indo teh kurang friendly, kenapa ya? Kayak kalau aku lagi ngajak ngobrol orang random tuh malah disangkanya orang aneh. Ya udah sih, ya udah gitu aja sih. Kembali lagi ke topik. Oh iya, ada satu lagi. Kalau misalkan kalian muslim, kalian bisa sih belajar history tentang peradaban Islam pada masa jaya-jayanya gitu. Kayak aku dulu begitu tertarik dengan buku Ghazi, dimana itu tuh ngebahas tentang Mehmed Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Terus di situ pun aku belajar banyak gitu loh tentang sejarah Islam gitu. Sebenarnya berawalnya sih dari suka baca dulu, terus habis itu cari tahu, cobain semua genre yang kamu lihat gitu loh. Dan nggak harus baca buku tuh, nggak harus sampai beres. Kalau misalkan kamunya nggak suka ya udah gitu loh, stop aja gitu, daripada kamunya bete dan tidak kayak buku itu tidak memberikan insight apapun gitu terhadap kamu gitu setelah membacanya gitu. Aku pun sendiri kayak gitu loh. Banyak beberapa buku di kamar aku yang masih belum beres gitu, tapi karena akunya udah ngerasa kayaknya enggak deh, ini buku ini bukan buat aku deh gitu, aku stop. Mungkin someday aku bakalan baca lagi, nggak ada guru yang bakal ngasih kamu nilai gitu loh, jadi santai aja ya. Mungkin sekian dari insight aku di video kali ini. Semoga kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye bye.